Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Guys, baru-baru ini telah diadakan drawing ya untuk Piala AFF. Yang mana pasukan timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam, dan perkara ini membuatkan pelatih Vietnam itu sangat kaget apabila berada dalam satu grup dengan Indonesia guys. Ya, mungkin kerana mengikut pada perlawanan-perlawanan yang diikuti oleh timnas Indonesia, siri-siri perlawanan dalam beberapa waktu sebelum ini ya, timnas Vietnam dikalahkan oleh timnas Indonesia. Nah, sehinggakan sekarang ini pasukan timnas Vietnam, pelatihnya itu dia ambil dari dari Korea Selatan, seperti mana Indonesia mengambil ataupun pelatihnya asal dari Korea Selatan. Dan ini adalah pelatih baru untuk timnas Vietnam. Nah, bagaimanakah aksi yang akan ditampilkan oleh timnas Vietnam ketika laga dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF nih? Jadi guys, saya pun baru tahu ya yang mana Piala Asia dan AFF ini adalah dua organisasi yang berbeza ya. Yang mana perbezaannya, Piala AFF ini adalah sekitar di Asia Tenggara saja ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana penampilan pemain-pemain timnas yang ada di sekitar Asia Tenggara saat ini. Dan saya melihat ya perkembangan sepak bola saat ini sekitar Asia Tenggara. Saya lihat Indonesia masih berada di posisi yang unggul ya, karena ketika perlawanan Piala AFC baru-baru ini, sehingga Indonesia adalah negara yang kekal dalam perlawanan AFC itu sehingga ke playoff. Dan itu merupakan satu perlawanan yang sangat penting. Dan selangkah lagi timnas Indonesia menuju ke Olimpik ketika itu. Tetapi karena tiada war, karena kecurangan wasit di situ, Indonesia dirugikan pada perlawanan itu. Tetapi bagi saya, timnas Indonesia mereka sudah melakukan yang terbaik dalam perlawanan itu, dan disaksikan sendiri oleh Presiden FIFA dan Pak Erick Thohir guys. Jangan main-main dengan Pak Erick Thohir, sebab Pak Erick Thohir nih dia punya connection ya, hubungan dengan sepak bola dunia cukup luar biasa. Apatah lagi dengan sepak bola klub-klub luar negara, dengan Presiden FIFA pun guys, seperti adik dan kakak yang saya tengok Pak Erick Thohir nih. Dan spesialnya FIFA ada kantornya di Jakarta. Jadi untuk video kali ini kita melihat bagaimana yang dikatakan awalnya sombong ya, pelatih Vietnam saat ini malah jadi panik. Jadi panik kenapa tuh? Karena satu grup dengan timnas Indonesia kah? Jadi ini pelatih baru Vietnam yang sedar diri di Piala AFF. Kita melihat di sini bagaimanakah info selanjutnya terkait dengan perlawanan ataupun laga kejohanan atau Piala AFF ini yang akan berlangsung di masa hadapan ya, untuk kita melihat bagaimana kekuatan sekitar yang ada di Asia Tenggara ini. So, mari kita saksikan di sini bagaimana info selanjutnya, yang mana pelatih Vietnam ini asal dari Korea Selatan juga guys. Macam mana tuh? Sintayong berasal dari Korea Selatan juga. Yang ini pun dari Korea Selatan. Malaysia pun dari Korea Selatan. Jadi pelatih-pelatih kita nih guys asal dari Korea Selatan. Mungkin, ini mungkin lah. Sebab Coach Sintayong sudah membuktikan dan telah disaksikan oleh seluruh penggemar sepak bola bagaimana result ataupun pencapaian yang telah dikecapi oleh Indonesia saat dilatih oleh Coach Sintayong. Jadi apapun langsung kita saksikan dalam klip video ini. Jom. Momen pelatih baru Vietnam panik jumpa timnas Indonesia. Salting Nathan Joaon viral. Skema timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantap. Dua perlawanan yang akan dihadapi Indonesia kan? Kualifikasi Piala Dunia. Irak dan Filipina. Indonesia pelatih baru Vietnam panik. Oh, ini pelatih baru Vietnam ya? Kabar menarik Official datang dari drawing. hasil drawing Piala AFF 2024 yang membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik terciduk tampak panik. Sebagaimana diketahui, drawing Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 digelar di Hanoi, Vietnam. Beberapa pelatih tampak hadir dalam acara Kenapa dia panik, tersebut. guys? Hasilnya, grup A Piala AFF 2024 berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, ada Thailand, guys, dan pemenang babak kualifikasi yang mempertemukan Brunei Darussalam dengan Timor Leste. Sementara itu grup B diisi oleh Vietnam, Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Ini kayak yang membuat pelatih baru Vietnam ini panik ya. Kalau dilihat di sini, grup B Indonesia satu grup dengan Vietnam. Guys, baru-baru ini saya melihat bagaimana timnas Vietnam dihajar habis ya oleh timnas Indonesia. Dua seri perlawanan di Indonesia dan juga di Vietnam. Kedua-dua perlawanan itu dimenangi oleh timnas Indonesia, guys. Nah, untuk Piala AFF ini satu grup dengan Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos. Wow, ini satu penampilan yang menariknya nanti. Wow, guys, mari kita simak info selanjutnya. Ketika Vietnam ditempatkan di grup B bersama Official dengan timnas drawing. Indonesia, terlihat tak ada senyum sama sekali di wajah Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu seperti tegang timnya harus satu grup dengan skuad Garuda. Sebab Kim Sang-sik baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Vietnam pada Jumat 3 dari Korea Mei Selatan. kemarin. Ia menggantikan posisi Philippe Troussier yang dipecat setelah kalah 3 kali beruntun dari timnas Indonesia. Wow, guys, 3 kali kalah oleh timnas Indonesia sebelum ini. Vietnam dikalahkan. Pelatihnya pun habis dibuang ataupun diganti. Jadi pelatih sekarang nih dari Korea Selatan juga, guys. Wow, guys, ini satu jadi tren pelatih dari Korea Selatan untuk sekitar Asia Tenggara ini. Sebab kalau yang saya tahu lah betul, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Korea Selatan. Nah, Vietnam lagi pelatih dari Korea Selatan. Pasti penampilan perlawanan dalam Piala AFF ini akan lebih seru lagi, guys. Sebab semua dari Korea Selatan pelatihnya. 3 tim ini yang wow, Vietnam, guys, musuh tradisi timnas Indonesia dan juga Thailand ya. Serta bila melihat Vietnam dan Thailand ini, kalau di Asia Tenggara sebelum ini, mereka inilah yang menjadi raja ya untuk Asia Tenggara. Sebab dari segi kekuatan dorang memang fit dan juga sentiasa meraih kemenangan. Tetapi itulah perubahan masa ya, dengan berjalannya waktu, baru-baru ini Vietnam telah dikalahkan. Dan selama 20 tahun penantian timnas Indonesia mengalahkan timnas Vietnam di kandang sendiri, akhirnya terjawab baru-baru ini. 20 tahun, guys, cipta rekod timnas Indonesia kalah timnas Vietnam. Itu pelatih yang ada, pelatih kalau sebelum ini memang power lah, guys. Jadi bila ganti pelatih yang dikalahkan oleh timnas Indonesia tuh 3 kali berturut-turut dikalahkan, akhirnya ganti. Jadi sekarang nih pelatihnya dari dari Korea Selatan ya. Selain Vietnam, skuad Garuda kembali bertemu dengan Filipina yang cukup sering terjadi di fase grup. Di Piala AFF 2024 sendiri, format kandang tandang akan kembali digelar untuk fase gugur, yakni semifinal dan final. Adapun kejuaraan ini tidak berlangsung dalam kalender FIFA, di mana ada potensi tim bermain dengan skuad terbatas. Kendati demikian, menarik untuk menanti hasil duel antara Vietnam dengan timnas Indonesia yang ditangani oleh rekan sekompatriot Kim Sang-sik, Sintayong. Sementara itu, Sintayong sendiri tidak ada dalam drawing tersebut. ST lebih memilih fokus untuk menata persiapan TC jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oh ya, itu lagi utama kan.
Ini AFF sekitar Asia Tenggara. Skema Timnas Oke, nih, Indonesia kita tengok. lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skema Timnas. Pertama, Amankan satu kemenangan. amankan satu kemenangan. Merujuk klasmen sementara grup F, Timnas Indonesia secara sederhana cuma membutuhkan satu kemenangan dari 2 laga sisa untuk lolos ke putaran ketiga. Misalnya, Hanya Garuda satu berhasil kemenangan. menanggung Irak pada 6 Juni mendatang. Maka laga kontra Filipina sudah tidak lagi menentukan, meski hasilnya berpotensi mempengaruhi posisi Garuda di klasmen akhir apakah menjadi runner-up atau juara grup F. Namun jika berat menaklukkan Irak, skuad asuhan Sintayong berpotensi mempermalukan Filipina guna mengamankan satu kemenangan. Antara 2 tim itu salah satu menang, boleh Kedua, jalan terus. 2 laga berakhir imbang. Oh, 2 laga. Oh, oke. Andai tak mampu meraih minimal satu kemenangan dengan hanya mencatatkan 2 kali imbang lawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia pun masih berpeluang lolos. Syaratnya Vietnam tidak meraih 2 kemenangan di 2 laga sisa yang mereka jalani, yakni kontra Irak dan Filipina. Misal Vietnam besar hanya meraih peluang 1 Timnas kemenangan, Indonesia nih. maka Timnas Indonesia akan tetap menduduki peringkat kedua dengan koleksi 9 poin. Sementara The Golden Star Warriors di urutan ketiga dengan 6 poin. Oh. Ketiga, bergantung pada tim lain. Timnas Indonesia Semua masih memiliki peluang lolos ke Justin putaran ketiga Anda Hamner. secara mengejutkan tumbang di 2 laga sisa grup F ini. Namun skema ini mengharuskan Timnas Indonesia menggantungkan nasib kepada hasil tim-tim lain, yakni Vietnam dan Filipina. Vietnam dan Filipina tidak boleh meraih 2 kemenangan di 2 laga sisa mereka di grup F ini. Tentu skema tersebut paling tidak diinginkan oleh supporter tanah air. ST sendiri telah menegaskan ingin menyabet poin sempurna di sisa laga guna meningkatkan mentalitas skuad Garuda. Melongo di balik photoshoot, salting Nathan John viral. Nathan Joe. Pemain serba bisa Timnas Indonesia Nathan John kembali menjadi pusat perbincangan publik tanah air usai terciduk salting pada momen photoshoot skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, pamor Nathan John mengalami kenaikan sangat signifikan sejak memperkuat Timnas Indonesia. Tak hanya aksinya di atas lapangan yang dinanti, fans Garuda memiliki rasa penasaran begitu besar dengan kehidupan sehari-hari pemain yang kini kembali memperkuat Swansea City tersebut. Terbukti dalam sebuah video yang diunggah pada akun TikTok @melan457_ memperlihatkan Nathan John yang tampak salting. Dalam momen itu, Nathan terlihat melihat seorang perempuan dalam beberapa saat dalam sebuah acara. Hal itu dilakukan Nathan cukup lama. Sebelum dia memalingkan wajahnya saat mengetahui si perempuan yang sedang tengah diperhatikan Nathan menoleh kepada si pemain. Macam ini pun boleh kedapatan ya. Pun langsung memalingkan wajahnya ke belakang dengan melempar senyum simpul dari wajahnya. Akun mengunggah video tersebut bahkan terkesan penasaran dengan bagaimana perasaan si perempuan yang ditatap cukup lama oleh Nathan. Tak pelak, netizen pun segera membanjiri unggahan tersebut dengan komentar beragam terhadap aksi salting Nathan, di mana kebanyakan berkomentar mengenai tipe wanita sang pemain. Terlepas dari hal itu, tugas besar sudah menanti Nathan John bersama Timnas Indonesia jelang menghadapi Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Nathan termasuk dari 22 pemain yang dipanggil Sintayong untuk agenda pada Timnas Indonesia. Harapannya, para supporter Garuda terutama yang dikenal fans FOMO mampu menjaga sikap kepada para punggawa Garuda. Hal itu penting guna menjaga kondisi serta fokus skuad Sintayong. Mantaplah info untuk perkembangan ya sepak bola di Asia Tenggara ini, dan juga sekarang ini musim perlawanan sepak bola, baik kualifikasi Piala Dunia untuk 2026. Lepas tu yang terbaru terakhir adalah Piala AFC ya, yang mana Timnas Indonesia sempat sehingga ke semifinal. Dan yang terbaru ini adalah drawing ya di Piala AFF, dan Piala AFF dan Piala Asia ni dua kejohanan yang berbeza ya.
yang mana dianjurkan dua organisasi yang berbeza dan melibatkan pasukan dari wilayah geografi yang berlainan. Jadi untuk drawing tadi itu Indonesia berada satu grup dengan Vietnam. Jadi ini satu penampilan yang menarik ya untuk disaksikan nanti bagaimana penampilan timnas Indonesia menentang Vietnam. Sebab sebelum ini Vietnam dikalahkan saja, tetapi sudah tukar pelatih dari Korea Selatan juga guys. Jadi mungkin orang melihat bagaimana timnas Indonesia dibentuk dan begitu maju ya, yang dilatih oleh Coach Sintayong berasal dari Korea Selatan. Mungkin ini akan mereka mengikuti jejak timnas Indonesia, dan Malaysia juga dari Korea Selatan pelatih. Jadi sekarang ini timnas Indonesia, Malaysia dan juga Vietnam dari Korea Selatan. Ketiga-tiga nih pelatih asal daripada tempat kelahiran Sintayong, sama tempat mereka guys. Nah, jadi bagi saya untuk perlawanan Piala AFF nih, ini akan memajukan lagi sepak bola di sekitar Asia Tenggara nih, dan disinilah kita melihat kekuatan satu-satu negara itu. Tapi untuk setakat inilah yang saya lihat Indonesia masih unggul ya, sebab ketika perlawanan di Piala AFC, Indonesia antara negara yang konsisten dan juga maintain ya, kekal sehingga ke playoff. Dan dia juga mewakili benua Asia Tenggara ketika menentang bagian benua Afrika, yaitu Guinea. Tetapi ya telah dikalahkan oleh Guinea. Tetapi ada kabar terbaru yang saya dengar guys, bahwa ada peluang untuk timnas Indonesia ke Olimpik ya, apabila pada tanggal 20 hari bulan nanti ada keputusan yang akan dibuat oleh FIFA berdasarkan timnas Israel mungkin dikenakan sanksi ya, seperti mana Rusia sebelum ini ketika berlaku perang suatu ketika dulu dikenakan sanksi. Jadi Rusia tidak dibenarkan mengikuti perlawanan itu, dan ini Israel juga begitu ya. Jadi 20 hari bulan keputusan itu akan diumumkan. So peluang untuk timnas Indonesia mengisi ruang itu sangat besar ya, dan saya yakin dengan kerjasama dan juga hubungan baik antara PSSI ya, yaitu Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA sangat baik. Jadi tempat itu selayaknya memang timnas Indonesia, karena akhir pada perlawanan Piala AFC itu Indonesia sehingga satu langkah lagi guys ke Olimpik. Jadi inilah yang bakal akan kita saksikan, dan untuk ke depan ini Indonesia ya, untuk timnas ini akan menghadapi dua tim, Irak dan juga Filipina. Antara dua perkara itu, sama ada salah satu timnas Indonesia dapat kalahkan, Indonesia boleh ke putaran seterusnya, ataupun dua perlawanan itu imbang. Jadi besarlah peluang untuk pasukan timnas Indonesia untuk maju ke putaran yang ketiga. Jadi inilah satu perkembangan perjalanan timnas Indonesia yang saya rasa begitu kagum ya, bagaimana di-manage dengan baik sekali sehingga reputasi timnas Indonesia itu meningkat dari hari ke hari ya. Setiap kali laga ada sejak satu kabar yang baik untuk timnas Indonesia. Jadi harus juga dicontohi apa perkara-perkara yang baik yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Jadi paling ketara lah yang saya lihat berkaitan dengan pengurusan ya. Karena Pak Erick Thohir dia mempunyai satu jiwa yang cukup kental ya, membangunkan sepak bola di Indonesia, sehingga mau mencari 100 orang pemain ya, pelbagai kategori, junior dan juga senior untuk jangka masa yang panjang. Itu Pak Erick Thohir punya misi, dan dia mau Indonesia ya, timnas Indonesia ini berada dalam 100 ya, dalam 100 ranking di peringkat FIFA. Jadi melihat pada perkembangan dan juga momentum timnas Indonesia, memang bakal akan beroleh
tempat yang mereka hajati dan inginkan seperti mana yang Pak Erick Thohir mahukan itu. Jadi guys, memang menarik bagi saya bila melihat perkembangan dan juga kebangkitan pasukan timnas Indonesia saat ini. Jadi apapun itu saja untuk kali ini. Ada beberapa perlawanan seri yang bakal akan kita saksikan, yaitu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung ya di GBK Gelora Bung Karno. Dua-dua perlawanan itu akan diadakan di Indonesia. Pasti akan lebih seru karena apabila Indonesia menjadi tuan rumah, kehadiran penonton itu cukup ramai, dan inilah peluang untuk Indonesia memperkenalkan Indonesia itu bagaimana dari segi budaya, dari segi dia punya politik, dan juga dari segi dia punya keanekaragaman. Jadi peluang untuk Indonesia memperluaskan lagi ke mata dunia bagaimana Indonesia itu sebenarnya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube dengan konten yang seru, mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe dan Guru Channel, dan Guru Channel, dan Guru Channel.